Check the mic and make sure it sound right, boys. Teman-teman sekalian, hari ini kita ada di Kota Gajah, Lampung Tengah, dan kita singgah di sebuah koperasi syariah yang kiranya terbesar kali di Lampung ya, yaitu BMT As-Safiyah. Ini koperasi yang cukup beken, sekarang masuk ke lintas nasional. Ini direktur utamanya adalah juga penggagas ya. Kalau di dalam beliau adalah pengurusnya, tetapi karena koperasi ini mulai terus melek teknologi, mulai melihat prospek ke depan, maka beliau sekarang kita panggil direktur utama, Pak Rahmat Susanto. Rahmat Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Covid, Pak. Sudah lama kita dengar tentang koperasi As-Safiyah, BMT As-Safiyah tepatnya Pak ya. Betul sekali. Ini barangkali beberapa teman-teman kita belum tahu juga Pak sejarah singkatnya. Singkat aja, Iya. Seperti apa kira-kira mulainya? BMT ini digagas tahun 1995 dulu, diawali dari semangat kepedulian gitu. Digagas oleh beberapa tokoh agama di Kota Gajah, tepatnya di Pondok Pesantren As-Safiyah yang dulu sempat besar di Kota Gajah. Nah, kemudian kami hanya dengan bermodalkan 800.000 sisa dana pengajian pada waktu itu untuk mengembangkan ekonomi umat, bahwa semua kegiatan keagamaan itu pada akhirnya berujung dengan ekonomi dan masyarakat harus berdaya dengan ekonominya. Maka kemudian As-Safiyah ini kita kembangkan dan sampai pada hari ini kita beraset 167 miliar Dari 800.000 rupiah. Itu sebuah perjalanan yang nggak gampang Pak. Alhamdulillah. Di balik kesulitan ada kemudahan. Iya. Nah, itu apa yang Bapak alami? Ya, tentu fluktuatif ya. Kita berganti dari pengurus yang pertama mendasari, kemudian terus berkembang dari yang hanya modal semangat itu, kemudian dukungan dari masyarakat yang belum itu. Nah, ini kita kembangkan terus sampai akhirnya pada hari ini kita mendapat support, dukungan dari anggota yang luar biasa. Dinamikanya bahwa kesulitan yang kita hadapi, bahwa ternyata kita memang dulu modalnya memang hanya semangat. Nah, maka kita kebutuhannya harus mengembangkan SDM, sistem yang itu bagaimana bisa menjawab tantangan ekonomi, kehidupan bisnis di masa yang akan datang. Namanya Kota Gajah ya, menarik ya. Ini Lampung dan terkenal dengan gajahnya. Tapi kalau di Kota Gajah ada gajah Pak? Kita tinggal patungnya Pak. Tinggal gajah yang sesungguhnya kita titipkan di Waikambas. Di Waikambas ya. Tapi kalau anggota kita dari BMT mayoritas? Anggota mayoritas petani yang kita layani petani, tetapi kita dulu rintis memang di ekonomi, di perdagangan gitu. Dan pertama mereka bertani, yang kedua pedagang, jasa dan industri rumah tangga gitu. Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Iya. Kan nggak mudah juga Pak untuk memasyarakatkan syariah di tengah sistem konvensional. Jadi program-program atau produk-produk tabungan seperti apa yang dikembangkan oleh As-Safiyah sehingga menarik bagi masyarakat di Kota Gajah? Iya, tantangannya memang berat karena memang ya 400 tahun barangkali kita menjalankan ekonomi konvensional, kemudian baru mungkin 2 dekade ini kita berkembang di ekonomi syariahnya. Tentu ini sesuatu yang sangat berat gitu, membalikkan kebiasaan yang sudah lama. Kami mengembangkan dengan produk yang paling bisa diterima oleh masyarakat tetapi tidak meninggalkan syariahnya. Misalnya apa tuh? Misalkan simpanannya itu kita ada wadiah dan mudharabah gitu ya. Ya, kalau wadiah itu titipan. Ya, yang menyimpan ya kita titip berapa, kita berikan berapa. Tetapi kita tidak mau gratisan karena mereka percaya kepada kita, ketika ini kita putar untung ya kita berikan bagi hasil. Dan alhamdulillah hari demi hari kepercayaan itu bagus dan sampai hari ini terus meningkat kepercayaan itu, simpanan itu naik terus gitu. Biasanya yang banyak minat itu di murabahah ya? Kalau pembiayaannya ya Pak, ini karena ini yang paling mudah dipertemukan antara pemahaman anggota yang masih terbawa dengan kebiasaan konvensionalnya dengan sistem yang paling dekat dengan bisa dipahamkan oleh anggota gitu, pada anggota. Murabahah itulah yang kalau jual pembiayaannya. Pembiayaan jual beli. Atau run
Gadai Gadai arahan itu ada tapi kecil sekali. tidak ada di sini, tidak Kecil terlalu sekali. dominan ya. Tidak dominan. Dengan sistem seperti itu, BMT Asapia berhasil mengembangkan pengaruhnya tidak hanya di Kota Gajah kan, Pak? Alhamdulillah. Nah sekarang berapa cabang, Pak? Alhamdulillah kita rintis sedikit demi sedikit. Sampai hari ini kita sudah 46 cabang dan di masa pandemi kita kemarin justru malah menaikkan 4 cabang. Di tengah pandemi malah naik 4 cabang. 4 cabang. Apa indikatornya, Pak? Apa yang menarik? Kenapa ketika koperasi lain tiarap Anda malah nambah 4 cabang? Ya tentu yang paling utama ini berkat rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak bisa kita ingkari. Tetapi kan Allah itu ada hukum kausalitasnya. Iya. Kalau berlari kita akan cepat, berjalan lambat. Iya. Kalau disiplin kita akan berhasil, kalau tidak disiplin kita akan carut marut. Nah, hukum kausalitas yang dalam bahasa agama sunnatullah itu kita lakukan dengan penataan. Iya. Penataan organisasi dengan baik, kemudian penanggulangan risiko, dan juga bagaimana kita berusaha untuk terus menguatkan perbaikan, continuous improvement dari hari demi hari untuk lebih baik. Itu cabang semua di Kota Lampung atau sudah mulai menjalar ke Jawa? Alhamdulillah, level kita dulu dari kabupaten, provinsi, dan hari ini sudah beberapa tahun ini kita sudah level nasional. Jadi di luar provinsi Lampung kita ada di Banten dan di Sumatera Selatan. Di Banten juga ada? Ada. Dan Sumatera Selatan ada. Ke depan kemana lagi, Pak? Dalam waktu dekat nih targetnya kemana? Di tahun 2021 ini kita ingin 4 cabang lagi yang ingin kita kembangkan demi mendekatkan kepada pelayanan anggota Bairsa. Satu di Cilegon. Di Cilegon itu ada sudah beberapa anggota yang kita layani di Pasar Cilegon, dan itu akan kita bukakan satu kantor insya Allah. Kemudian ada di Tanggamus, ada di Lampung Selatan, di Sidomulyo insya Allah, dan di Pesawaran. Dari mulai 800.000 rupiah, sekarang sudah 100 berapa miliar? 67 miliar. 167 miliar. Tentunya banyak pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pengembangan Asapia. Iya. Kalau saya boleh tahu, ada nggak peran pemerintah dalam bentuk supporting dana maupun supporting ide terhadap BMT Asapia? Iya, kita tidak ingin jadi koperasi yang durhaka kepada pemerintah. Karena memang pada perjalanannya memang kita banyak support dari awal dulu adalah dana hibah dari pemerintah, dan hari ini kita juga disupport oleh pemerintah melalui LPDB, kemudian ada dana dari PIP Kemenku melalui PT BAF, dana ultramikro, juga beberapa mitra-mitra kami seperti dari perbankan juga. Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalah dulu pernah bermitra dengan kita, dan juga perhimpunan itu punya PBMT Ventura, kita akses dari Kopsa gitu. Semuanya ini jelas membantu kita, mensupport kita untuk membesarkan bisnis ini, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang sudah diberikan kepada kita. Lebih-lebih kepada anggota yang kepercayaannya sampai hari ini alhamdulillah terus meningkat. Ini yang menjadi semangat kami untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan demi kebaikan dan pelayanan terbaik untuk anggota. Ya, kita sekarang masuk ke era digitalisasi. Yeah. Koperasi-koperasi yang masih bergerak di konvensional atau koperasi yang kata Pak Menteri disebut old fashion itu sudah harus shifting ya, berubah. Yeah. Kalau di Asapia, program-program yang memudahkan kerja dengan anggota itu sudah menggunakan apa, Pak? Iya. Sudah ATM misalkan atau apa? Kalau ATM mungkin belum ya, tetapi kita sudah mencoba mengembangkan. Pertama dulu kita dasari dulu bahwa real time harus kita bisa layani dengan laporan itu. Kemudian hari ini kita mengembangkan aplikasi Ceria Digital, yang itu dari HP kita bisa, anggota bisa mentransfer dengan antar anggota, bisa membeli listrik, rekening, bayar BPJS dan sebagainya. Artinya koperasi-koperasi di daerah pun sudah mulai masuk ke digitalisasi. Ke depan katanya mau mengembangkan usaha yang lebih luas di konsumen, Pak ya? Iya. Itu rencananya gimana? Jadi gini, anggota ini kan sesungguhnya potensinya luar biasa, dari ekonominya, industri dan sebagainya. Mereka bisa bertransaksi antara anggota, kemudian juga bisa tumbuh bersama potensi anggota itu.
Nah, hari ini mereka baru kita layani simpan pinjamnya. Iya. Dan kita sebagai koperasi yang intermediasi antara kepentingan anggota. Nah, ini kita kembangkan dengan kita membentuk satu sayap baru, koperasi konsumen, yang nanti ini akan mendampingi KSPPS ini untuk melayani anggota di berbagai bidang yang bisa menumbuhkan usaha anggota dan menumbuhkan usaha koperasi. Iya. Artinya kan sekarang makin tumbuh kesadaran bahwa koperasi sebenarnya tidak sekedar bergerak di lapisan pelayanan simpan pinjam gitu. Karena memang seyogianya koperasi melayani seluruh anggotanya. Seperti Asapia sekarang sudah mulai melakukan intermediasi pembiayaan usaha maupun aktivitas anggota. Seperti di depan ini bukan sekedar dipajang Pak ya. Seperti keripik ini punya anggota juga Pak ya. Ini produksi anggota. Ini produksi anggota. Ini kerajinan kayu Pak. Iya. Ini anggota juga Pak. Anggota yang punya. Pembiayaannya dari Asafia. Kita kembangkan dari pembiayaan kita. Baitul Mal wa Tanwil. Ya. Tidak sedikit BMT yang terlena di Tamwil. Ya. Nah, kalau di BMT Asapia malnya gimana Pak? Sesungguhnya kita rintis mal itu di awal pendirian itu dari malnya. Ya. Tetapi karena kemudian tergoda dengan Tanwil, pernah kita maju pesat Tanwilnya, kemudian ini kecacat. Tapi kesadaran itu segera kami bangkitkan kembali, dan alhamdulillah sampai hari ini Baitul Mal itu sudah kita kelola dengan serius, dan kita buatkan kantor sendiri, kemudian manajemennya kita baguskan sehingga sampai hari ini kita beriring. Alhamdulillah dengan Baitul Mal ini kita di samping bisnis di Tanwilnya itu jalan, mal sebagai sarana pelayanan sosial bagi anggota yang membutuhkan ini juga jalan. Sudah banyak yang kita lakukan melalui Baitul Mal kita. Di antaranya misalkan gerakan penyantunan ini kita menghimpun dana dari anggota, zakat, infak, sedekahnya, kemudian kita salurkan dalam bentuk kegiatan orang tua penyantun, ini beasiswa. Kemudian ada pendampingan usaha misalkan untuk memberdayakan ekonomi kepada duafa, kita ada kegerakan kambing bergulir. Kemudian ada pembiayaan Kordul Hasan, ini bagi mereka yang ingin usaha dengan modal kecil, memulai usaha yang tidak memberikan bagi hasil tetapi hutang berapa dibayar berapa. Kemudian kita juga membuat sumur bor kepada daerah-daerah yang membutuhkan air di kala kemarau, kita bangunkan sumur bor. Kemudian bagi masyarakat yang sangat kurang bisa memenuhi kebutuhan rumahnya, kita adakan bedah rumah. Dan beberapa kegiatan lain yang sifatnya spontanitas seperti peduli banjir, beberapa juga kita peduli dengan Palestina. Kemudian banyak hal yang kita lakukan gitu. Persaingan di Lampung gimana Pak? Atau ada satu asosiasi bersama atau bagaimana? Ya, sebetulnya kita lebih bermitra dulu, semangatnya bersama gitu. Kita membangun koperasi ini bersama-sama dengan gerakan koperasi. Kita ada perhimpunan BMT di Lampung juga jalan. Kebetulan salah satu pengurus kami adalah ketuanya dan saya wali amanah di perhimpunan BMT. Kemudian di Puskopsa ada Inkopsa. Kebetulan saya pengawas. Kemudian ada Dekopinda. Kebetulan saya untuk kabupaten saya ketuanya. Jadi kita bergerak bersama, maju dengan beberapa gerakan yang seide, seperjuangan untuk sama-sama maju bersama. Persaingan memang ada jelas, tapi ini ya kita sikapi fair begitu. Siapa yang kuat ya insya Allah bisa eksis begitu. Rezeki ada pintunya sendiri. Rezeki ada pintunya sendiri-sendiri. Nggak salah alamat ya. Rezeki tidak pernah salah alamat. Iya. Tetapi artinya secara menyeluruh perkembangan perkoperasian di Lampung Tengah terutama bagus Pak, dinamis ya. Dinamis, tapi di masa pandemi ini memang kemarin di Lampung memang sempat terjadi penurunan begitu. Ada beberapa kawan koperasi yang harus menderita sehingga tidak bisa melanjutkan bisnisnya. Dan alhamdulillah di tengah situasi seperti itu Asapia nambah 4 cabang Pak. Alhamdulillah kita nambah 4 cabang dan Asafia melampaui capaian aset tertingginya yang dulu pernah di tahun 2015 kita mencapai 152. Tetapi dengan sengaja kita turunkan karena kita pembenahan, kita kembalikan pihak ketiga. Justru di pandemi ini kita melampaui sampai 163 miliar. Alhamdulillah. Siapa dulu di belakang-belakangnya barangkali gitu ya.
Iya. Atau siapa dulu ketuanya ya? Bukan, kita bersama. Iya, bersama. Ya. Oke, ada pesan Bapak buat anggota-anggota Asapiah yang lain, BMT Asapiah yang lain, dengan solidnya sistem keuangan dan perkembangan ke depan, Bapak mau kasih pesan apa sama anggota? Ya, pertama saya ucapkan justru terima kasih kepada anggota yang selama ini percaya mendukung dengan segala bisnis kita. Kemudian pesannya ya tetaplah menyimpan, kemudian berpembiayaan dan lakukan bisnis dengan sebaik-baiknya, usaha dijaga dengan sebaik-baiknya, tetap bergantung berdoa kepada Allah bahwa kekuatan utama ada di kehendak Allah begitu. Iya. Teman-teman sekalian, kita sudah berbincang dengan Pak Rahmat Susanto bagaimana beliau mengembangkan koperasi di tengah pandemi dan justru mengalami peningkatan usaha yang melebihi masa-masa sebelum pandemi. Bagi teman-teman yang terus ingin mengikuti perkembangan perkoperasian, jangan lupa subscribe, kemudian Anda like, share, and comment sehingga kita bisa berjumpa dengan koperasi-koperasi yang lain. Pak Rahmat, terima kasih sudah berbincang dengan Peluang Entertainment. Sama-sama. Dan kepada teman-teman, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita ada di sebuah kolam milik Pak Hendy, anggota BMT Asapiah. Beliau peternak lele dan satu kolam ini dia bisa memproduksi 10 ton sekali panen. Di sini ada berapa balong yang beliau bisa panen dan semua dibiayai oleh BMT Asapiah. Kita akan ngobrol dengan Pak Hendy, bagaimana dia mulai mengembangkan usaha ini. Ini Bapak berapa banyak Pak? 8 balong. 8 balong. Kali panen berapa banyak? Berapa ukurannya? Apa ton atau ekor? Enggak bareng. Enggak bareng. Ya sekali ngambil setiap bulan? Ya enggak bulanan, kita seperti ya pokoknya setiap bulan ya rata-rata sekitar 3-4 ton. Oh, satu bulan rata? Dua kolam. Pembiayaannya habis berapa Pak sebulan rata-rata? Ya kalau untuk per balong ini ya per kolam ini ya kita harus punya uang paling enggak ya 10 juta. 10 juta ya. Itu Bapak selama ini dapat pinjaman dari? Ya dari yang terutama ya Asapiah. Dari Asapiah ya. Itu semua waktu Bapak mulai jadi anggota mengajukannya untuk usaha balong ini? Yang pertama bukan sebetulnya. Yang pertama itu pertanian. Oh, pertanian. Pertanian itu pertanian padi ya, sawah. Terus punya gagasan itu dari teman dari Jawa. Itu kok pengen kumpul-kumpul bagaimana kalau kita budidaya lele. Nah, kemudian Bapak mengajukan dana ke BMT Asapiah. BMT itu kita dapatnya 50%. 50% kan kebetulan pada tata pertama itu kan ada ini kemitraan. Itu ada teman itu ngasih kemitraan. Nanti kalau punya dana 50%, itu kita dapat pakan itu 100%. Apa yang menarik Bapak jadi anggota BMT? Ya karena yang pertama ya mudah ya, lebih mudah, fleksibel. Jadi BMT Asapiah harus tetap ada ya, nggak boleh berhenti ya? Ya harus ada. Iya. Harus ada. Iya, kalau enggak ya nanti. Kalau dia pindah ke daerah lain gimana? Mau pindah ke Medan rencananya? Ya, kalau pindah sana ya. Bapak ikut pindah juga? Ya enggak. Oh enggak. Ya bisa transfer ya. Oh bisa transfer ya, walaupun tinggal di Medan tetap pindah gitu. Bisa transfer ya. Iya. Nah, jadi gimana BMT Asapiah? Bagaimana dealnya? Oh iya gimana? Terus pokoknya oke. BMT Asapiah? Iya, pokoknya siap. Oh siap. Walaupun pindah tetap transfer. Iya. Saya percaya dengan saya, ya mungkin ya di transfer ya. Saya nggak tahu kalau udah nggak percaya. Iya. Aku tak lupain. Iya Pak, selamat, sukses terus ya usahanya. Iya.
Ini Anda dapat pinjaman berapa dari BMT Asapia? 25 juta, Pak. 25 juta sekali panen. Iya. Apakah minjem setiap mau tanam? Iya, kayaknya saya sering minjem. Sering minjem ya? Tutup pinjam gitu. Tutup pinjam gitu. Iya. Kenapa Anda minjem dari BMT? Kenapa nggak ke bank gitu? Apa lebih mudah kah? Apa lebih... Karena prosesnya enak, Pak. Prosesnya enak? Nggak dipersulit lah. Nggak sulit. Iya. Jadi kalau BMT-nya pindah misalkan gimana? Ya, nggak tahu juga, Pak. Nggak tahu juga ya? Karena belum ada kepikiran situ. Oh, nggak sampai kepikiran begitu ya? Iya. Anda yakin BMT-nya nggak bakal pindah ya? Ya, insya Allah. Oh gitu. Nah, teman-teman dari Buyut Udik, kita berbincang dengan Bung Perdi, pemilik lahan semangka. Kita jumpa lagi. Terima kasih.